Baik, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya ingin melanjutkan materi tentang konsep MVC. Pertama, saya akan melanjutkan untuk pembuatan controller. Yang pertama ada resource controller. Nah, di sini ada soal-soalnya ya. Nah, langsung saja kita akan cobakan di Visual Studio Code. Nah, langkah pertama kita akan membuat dulu nih controllernya menggunakan terminal agar cepat dan otomatis. Kita buatkan php design make controller. Nah, nama kelasnya mau kita buat apa? Kalau di sini disuruhnya untuk membuat pegawai ya. Sementara saya sudah membuat pegawai, jadi ini saja bekerja controller. Nah, jangan lupa ditambahin resource. Nah, di sini artinya sudah berhasil ya untuk membuat controllernya secara cepat, mudah, dan nggak buang-buang waktu, otomatis. Nah, di sini juga udah terbuat langsung function-functionnya dengan berbagai macam function dan kelas. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa function dan juga isi-isinya. Yang pertama ada function index, ini untuk membuat list resource-nya. Yang kedua ada function create untuk membuat, lalu ada store untuk menyimpan data dan alamat pegawai. Yang berikutnya ada show untuk mengambil ID dari nama pegawai itu. Yang berikutnya ada edit untuk ada perubahan data. Jika ada perubahan data itu memerlukan function edit. Selanjutnya ada update, jika untuk mengupdate data pegawai menggunakan function update. Selanjutnya ada destroy untuk menghapus data pegawai ya, ID pegawai. Yang pertama ada index. Di sini saya membuat echo daftar pegawai div. Nah, untuk mencetak data pegawai div. Selanjutnya sesuai dengan soal 1, redirect ke halaman daftar pegawai. Nah, menggunakan function index. Kedua ada simpan pegawai dengan data nama param 1, alamat param 2. Nah, untuk simpan pegawai dengan data nama itu memerlukan function store dalam kurung string param 1 untuk nama dan string param 2 untuk alamatnya. Nah, di sini saya mencetaknya simpan pegawai dengan data nama pegawai dan alamat pegawai. Kurang jelas ya? Bentar. Nah, selanjutnya mengambil data pegawai dari param 1. Nah, di sini untuk mengambil data itu memerlukan function show string param 1 yang mengambil data dari ID param 1. Selanjutnya ada redirect ke halaman perubahan data pegawai. Untuk perubahan data pegawai itu memerlukan function index yang ngedirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID param 1. Selanjutnya kita akan menghapus data pegawai yang memiliki ID param 1. Nah, memerlukan function destroy yang mana kita dapat menghapus ID dari param 1. Nah, di sini saya hanya mencoba untuk menampilkan saja, belum masuk database-nya. Jadi ini ditampilin aja menggunakan echo-echoin aja untuk nampilnya. Nah, setelah itu kita akan pergi ke root untuk memanggilnya. Kita memanggil root
kita menggunakan function controller, kita panggil ke root menggunakan root get root menggunakan root. Nah, sebelum itu pastikan dulu, sebelum kita menjalankannya, kita pastikan sudah mengimpor kelas pegawai controller ke root. Nah, seperti ini contohnya, saya sudah mengimpornya dari kelas controller ke root. Nah, untuk mengeksekusinya, di sini kita menggunakan root get slash pegawai slash home. Nah, di sini bebas ya namanya apa. Saya ngikutin aja namanya pegawai home dari kelas controller dan function index. Nah, di function index. Jadi kalau kita manggil pegawai home, maka akan muncul yang ada di function index. Nah, langsung saja kita cobain ya. Kita buat dulu nama file kita, pegawai home. Oh iya, jangan lupa Laragonnya untuk diaktifin ya. Untuk menjalankan dan mengeksekusinya, jangan lupa Laragon diaktifkan. Nah, muncul ya yang kita panggil tadi pegawai slash home, maka akan memunculkan apa yang ada di function index tadi, yaitu daftar pegawai. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyimpan, menggunakan soalnya kita akan coba untuk simpan data pegawai menggunakan function store. Nah, kita coba pegawai slash simpan. Nah, dia ada param 1 param 2, maka kita akan ketikkan lagi nama div alamat Inggris. Nah, dia akan muncul gini, simpan pegawai dengan data nama div dan Inggris. Ini yang dipanggil melalui function store. Selanjutnya kita akan menampilkan nih data pegawai. Kita tampilkan cuma ada param 1, berarti slash tampil slash div. Nah, kita mengambil data pegawai ID sama dengan div menggunakan function show untuk menampilkan data. Selanjutnya kita akan mengubah data ini menggunakan function edit. Nah, kita cobakan pegawai slash ubah. Apa yang mau diubahkan namanya tadi, kembali redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID div. Nah, selanjutnya kita akan menghapusnya. Pegawai hapus slash nama tadi div param 1. Nah, hapus data pegawai milik nama div yang menggunakan function destroy untuk mengubah data pegawai, untuk menghapus data pegawai menggunakan function destroy. Nah, ini cuma untuk tampilan aja ya, belum masuk ke database-nya, jadi hanya mencetak dan menampilkan aja. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke view untuk halaman atau tampilan dari website tuh. Pertama kita passing data ke view. Di sini disuruh membuat home controller. Nah, kita akan membuat home controller karena saya sudah membuat home controller. Nah, untuk membuat controller tadi otomatis tadi ada di sebelumnya, untuk membuat controller cepat dan mudah dan singkat otomatis juga. Nah, karena saya sudah membuat home controller, lanjut ke ini, buat sebuah root yang mengarahkan ke home controller function index. Nah, saya sudah membuat home controller root get
/home di kelas home controller function index. Nah, jangan lupa juga untuk mengimport kelasnya ke kelas home controller. Selanjutnya kita disuruh pada home controller di function index persiapkan data yang akan dikirim ke view ke dalam variabel array. Variabel fetch data. Fetch data merupakan array yang membungkus seluruh data yang akan dipasang ke view. Nah, di sini kita salinkan aja ya codingan yang ada pada ini. Nah, salinkan aja, sudah salin. Nah, di situ buat file resource pada directory. Semua file akan Nah, lalu langkah selanjutnya di sini disuruh membuat file di view dengan nama simple strip home.blade.php. Nah, salinkan aja codingan yang ada di sini. Salinkan, copy aja dan tempel ini. Nah, saya sudah melakukannya, jadi langsung saja. Nah, di sini ada function index dengan variabel data. Ini ada array ya, tanda siku ini menunjukkan array sama dengan heromu. Mengikuti ini ya, saya ganti aja kuilmu. Oke, untuk menjalankannya sama saja seperti home. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan blade directive. Nah, seperti ini contoh. Gimana ya yang ini? Ini untuk welcome PHP echo surname itu yang memanggil dia dari kelas home controller, jadi maka dia akan terpanggil ini. Kalau kita buat kayak bisa aja seperti sih, kita membuat langsung aja gitu welcome heromu, tapi itu kan untuk apa, ini lebih mudahnya gitu. Tapi kan kalau gitu kita capek lah ya kan ubah-ubahnya, jadi kita menggunakan pemanggilan melalui home controller. Nah, untuk menggunakan blade cukup simple, jadi kita hanya perlu kurung kurawal 2 kali. Nah, buatlah variabel username. Nah, untuk penggunaan blade directive cukup simple. Nah, coba kita cobakan. Nah, langsung keluar kan welcome heromu, ada 2. Ini dia langsung muncul menggunakan blade directive. Dia lebih simple, cuman kurung kurawal 2 kali dan masukkan variabelnya, variabel username, dibanding yang PHP dibanding tag PHP ini. Menggunakan ini lebih simpel dan gitulah. Dan juga untuk ini sama juga untuk manggil tanggal melalui home controller. Nah, kita juga bisa manggil menggunakan kurung kurawal 2 kali dan variabelnya last login. Nah, seperti inilah kira-kira kurang lebih. Nah, dia akan terpanggil waktu di mana nih? Tahu. Nah, seperti itulah waktu kita memanggil waktu dari home controller tadi. Selanjutnya di sini, kalau yang itu yang cetak data, lanjut ada untuk looping atau perulangan. Di sini untuk looping
karena dia array, jadi kita membutuhkan, karena dia looping, karena dia array, jadi kita membutuhkan looping. Nah, di sini loopingnya menggunakan for variabel i sama dengan 0, variabel i sama kecil dari count list pendidikan. Nah, yang ini yang dipanggil list pendidikan i plus equal list pendidikan. Jadi dia akan double gini ya untuk looping, jadi dia akan jadi 2 gini untuk pemanggilan looping. Nah, seperti inilah untuk looping. Nah, ini kan belum menggunakan blade ya. Nah, jika menggunakan blade, dia akan ditandai dengan ini add for dan ditutup dengan add and for. Itu bukti untuk penggunaan blade pada looping, ditandai dengan add for dan ditutup dengan add and for, itu ya. Nah, juga sama seperti itu, add for each dan add and for each untuk menandakan bahwa dia menggunakan blade directive untuk looping. Nah, jadi seperti itulah gitu. Nah, di sini kita masuk ke kondisi. Nah, di sini kondisi. Nih kondisi if jangan lupa dulu kita membutuhkan home controller untuk. Nah, sini saya membuat variabel data dalam kurung dalam array toggle underscore about sama dengan param1. Nah, pada kondisi ini dimana kalau kita buat home slash head about, nah dia akan hilang. Sementara kalau kita home aja gitu, nah dia akan tampil seperti semula. Nah, pastinya kita membutuhkan home controller untuk buatnya variabelnya param1, dan jangan lupa di index ini kita tambahkan param1 sama dengan titik koma slash seperti ini. Nah, di rootnya juga kita tambahkan slash home param1 sama dengan. Nah, itu untuk kondisi seperti ini. Nah, home param1 ini sembarang aja, maka dia akan muncul seperti halaman pertama lah. Tapi jika kita membuat hide about, maka dia dihilang gitu. Nah, itu adalah contoh untuk penggunaan view yang kondisi. Nah, ini kondisi, cetak nama dan ini looping. Nah, seperti itulah kurang lebih. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelas dalam penyampaian. Di sini saya juga sama-sama belajar. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Kayaknya saya mau pergi perang nih kayaknya. Kawan dan nunggu nih untuk bertempur. Saya udah siap-siapkan parasut nih untuk pergi tempur. Ini pesawat udah menjemput. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.